Shalom Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sungguh besar anugerahnya dalam hidup kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. melimpah kasih. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. semakin hari Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus, bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mau naikkan, meninggikan nama kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya,
bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami ingin bersorak memuji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau teruskan pujian kita, sebab jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Roh Kudus akan berikan kita kekuatan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus Kau telah menebus setiap dosa-dosa kami. Kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu yang besar kasih-Mu mengalir, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. menjadi ciptaan yang Ku baru. menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Puji Tuhan, selamat beribadah. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami untuk diberkati, khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, dan persilahkan Roh Kudus memimpin penyampaian firman Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah pada saat yang indah ini untuk kami diberkati dengan indahnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita melihat tema pada bulan Maret adalah Allah kita yang kita sembah. Saudara, pada hari istimewa ini, ibadah istimewa ini, seperti saudara ketahui, kita memperingati HUT Pluit yang ke-35, 87 sampai 2022. 35 tahun Tuhan memimpin dan menggembalakan jemaat Pluit. Nah, minggu ini, tanggal 6 Maret, tema yang diangkat adalah Allah damai sejahtera. Bahasa Inggrisnya The God of Peace. Diambil dari Kolose 3 ayat 12. Saya akan bacakan satu ayat ini saja. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya tambahkan Efesus 4 ayat 13. Sebab ayat ini sungguh luar biasa. Tidak dipersiapkan sebelumnya, tapi ini merupakan garis merah. Sejak beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Nyambung dari program yang lama, 21-22, sampai ke program 22-23. Nyambung. Yang tidak di planning, tidak dipersiapkan, tapi rupanya Tuhan membawa indah ini. Efesus 4 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sungguh luar biasa. Nah, dalam slide ini, saudara akan melihat, saya kasih tema sesuai judul, Allah damai sejahtera. Ada 8 ayat yang saya lihat yang sangat menekankan bahwa Allah kita adalah Allah damai sejahtera. Karena itu kembali pada awal periode ini saya ingin kembali meletakkan dasar yang penting dan yang perlu buat kita. Apa? Saudara kenal Allah saudara? Saudara makin hari makin mengenal Dia? Dengan sederhana saya katakan Dia adalah Allah damai sejahtera. The God of Peace. Allah damai sejahtera. Bukan Allah pemarah, bukan. Bukan Allah bawa pedang dan tersenyum melihat umatnya jatuh dalam dosa. Bukan. Tapi Allah damai sejahtera. Seperti apakah Allah damai sejahtera ini? Ada 8 ayat yang ingin saya ingatkan kepada kita semua bahwa Dia adalah Allah damai sejahtera. Yang pertama, Paulus mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya ulangi, kiranya ya, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Hati kita diperintah oleh damai sejahtera. Bukan hati yang grundel, bukan hati yang marah, bukan hati yang dengki, tapi hati damai sejahtera memerintah dalam hati kita. Karena untuk itu kita dipanggil. Kita dipanggil mempunyai hati damai sejahtera. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, rahasianya mesti punya damai sejahtera.
Sumber damai sejahtera adalah Allah kita. Allah kita. Jadi kalau kita di dalam Allah, maka kita dengan mudah memiliki damai sejahtera. Terus dengan mudah kita masuk dalam jemaat Tuhan. Tadi dikatakan kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu satu jemaat. Dengan diberikan damai sejahtera. Di tempat lain, Roma 16 ayat 20, Paulus kembali mengatakan seperti ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan ayat yang ketiga, Keluaran 14 ayat 14, ini pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menghadapi laut Tebrau, di depan laut, di belakang dikejar oleh Firaun. Apa firman Tuhan katakan? Maaf saya kutip dalam bahasa Inggris, the Lord will fight for you, Tuhan akan berperang ganti engkau, and you shall hold your peace and remain at rest. Allah berperang untuk engkau dan engkau tinggal damai sejahtera. Gak usah pakai pedang, gak usah pakai panah. Cuma damai sejahtera. Dan kita tinggal di dalam perhentiannya. And remain at rest. Yohanes 14 ayat 27. Ketika dia diangkat ke surga, dia meninggalkan pesan yang luar biasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia tidak meninggalkan warisan. Tapi dia meninggalkan warisan yang paling penting, paling utama, damai sejahtera. Nomor 5, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian, akan menjaga hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sekalipun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lengkap sudah. Damai sejahtera. Allah kita Allah damai sejahtera. Dia meninggalkan damai sejahtera. Dia menjamin kemenangan ketika kita ada dalam perhentiannya. Gak perlu stres. Dia memberikan perhentian. Ketika kita tahu kuk yang Tuhan pasang itu ringan adanya. Setelah dibaptis, Pak Komis, tulisannya saudara lihat, Pak Komius, memang dia bukan orang Indonesia, orang luar. Setelah dibaptis, saya sederhanakan aja. Pak Komis serius ingin bertumbuh seperti saudara dan saya. Bertapalah, itu cara terampuh nasihat seorang biarawan. Seorang biarawan senior menasihati Pak Komis, kalau kamu mau bertumbuh, bertapa. Terus gimana? Di tahun 315 Masehi, tradisi bertapa memang marak. Orang memisahkan diri dari masyarakat yang korup, betul. Menyendiri di padang gurun, berdoa dan berpuasa. Terus pertanyaannya yang penting, bisakah bertapa membuat umat bertumbuh? Bertumbuh secara rohani maksudnya ya. Bisakah bertapa membuat umat bertumbuh? Nah, slide berikutnya saya kasih judul. Bukan bertapa, tapi bersekutu. Terjadi perbedaan ya antara bertapa itu sendiri, hidup sendiri. Bersekutu hidup berkelompok. Bersekutu, itu namanya bersekutu. Bukan bertapa, tapi bersekutu. Keterangannya ini.
Bagaimana belajar rendah hati jika hidup sendiri? Gimana? Mau belajar rendah hati sama kucing? Mau belajar rendah hati sama harimau? Di hutan seorang diri. Karena itu pertanyaannya, bagaimana belajar rendah hati jika hidup sendiri? Bagaimana belajar bersabar tanpa menjumpai sesama? Bagaimana? Omong kosong itu bertapa ya. Apa yang didapat? Ia pun, Pak Komis, berhenti bertapa dan mengembangkan spiritualitas persekutuan. Dia baru sadar. Nggak tahu sudah lewat berapa bulan atau berapa tahun bertapa. Akhirnya ngerti bahwa bukan bertapa yang membuat bertumbuh rohani, tapi bersekutu. Menurutnya, orang bertumbuh harus dalam pergaulan. Nggak bisa hidup sendiri itu bertumbuh, nggak bisa. Bukan hidup sendiri. Paulus mengatakan sifat-sifat manusia, tadi ayat pertama tadi ya. Saya ulangi lagi. Antara lain, coba saudara perhatikan, untuk mudah diingat. K5. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Inilah buah kehidupan bersama. Inilah buah persekutuan. Inilah buah dalam jemaat Tuhan. K5. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Belas kasihan dan kemurahan muncul saat melihat kebutuhan sesama. Betul bukan? Mana bisa melihat harimau terus muncul belas kasihan dan kemurahan? Gak bisa. Mana bisa lihat tikus terus muncul belas kasihan dan kemurahan? Gak bisa. Belas kasihan dan kemurahan muncul saat kita melihat kebutuhan sesama. Kebutuhan sesama di mana? Di dunia, di kota. Mulai dari paling kecil ya, dalam tubuh Kristus, dalam jemaat Tuhan. Masih ingat khotbah saya bulan yang lalu? Saya menekankan kita berada di jemaat Pluit ini bukanlah sesuatu yang recehan, bukan. Ini sesuatu yang serius. Kalau saudara dan saya sama dalam satu jemaat. Sebab apa serius? Bukan aku, bukan orang tuaku, bukan pendeta. Tapi Tuhan yang menempatkan kita dalam satu jemaat Pluit. Tuhan. Karena itu luar biasa. Tubuh Kristus itu luar biasa. 2. Kerendahan hati terbentuk saat menjumpai kelebihan orang lain. Indah, betul bukan? Kerendahan hati terbentuk saat menjumpai kelebihan orang lain. Kalau nggak tahu orang yang lebih tinggi, sombongnya selangit. Bareng melihat orang yang pintar, yang hebat, baru minder dia. Kerendahan hati terbentuk saat menjumpai kelebihan orang lain. Ketiga, kelemah lembutan dan kesabaran teruji saat berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan. Karena itu kita perlu disakiti, ya maaf kata dalam tanda petik. Tuhan izinkan kita disakiti, supaya kita bisa lemah lembut dan penuh kesabaran. Saat kita berhadapan dengan orang yang menyakitkan, kita dibuat lemah lembut dan sabar. Jemaat Kolose terdiri dari berbagai macam orang yang disatukan dalam kasih Kristus. Ayat 11. Sama seperti jemaat Pluit. Kita hari ini memperingati 35 tahun. Kita mulai program yang baru. Ya, visi yang baru. Pengertian yang baru. Dan sebagainya. Orang-orang sulit jelas ada. Ayat 13. Orang-orang resek jelas ada. Namun mereka semua diminta tetap bersatu. Tidak meninggalkan persekutuan. Ini pesan Tuhan. Karena itu saya bangga saudara-saudara semua. Ada yang puluhan tahun berjemaat di tempat ini. Dalam persekutuan terjadi proses pembentukan. Lewat konflik, orang saling menegur dan bertumbuh. Penting bukan adanya konflik?
dalam persekutuan terjadi proses pembentukan. Jangan takut, setan berkata, ngapain susah-susah, ketemu orang resek, ketemu orang yang sulit, pindah gereja saja. Itu suara dari neraka. Karena itu saya bersyukur saudara-saudara semua tetap di sini sampai hari ini. Itu karena kekuatan dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda kecewa dengan perilaku orang-orang sulit di gereja? Kalau saudara kecewa, saudara belum dewasa. Saudara yang dewasa akan menganggap, oh ini pembelajaran. Supaya aku sabar. Ini pembentukan Allah dihadapkan. Gak kebetulan kita satu dalam jemaat Tuhan di Pluit sini. Gak kebetulan. Tuhan yang atur. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mempertemukan kita. Maka itu jangan punya pikiran-pikiran yang aneh. Ya, seringkali suara dari neraka itu bilang, kamu rela dilecehkan, kamu rela ditegur. Itu setan itu suara dari neraka. Ingatlah bahwa melalui mereka, orang-orang yang dikatakan resek, sifat-sifat kita diasah, dibentuk Tuhan menjadi orang-orang apa? Orang-orang pilihan Tuhan. Dengan perkataan lain di PL, mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Orang-orang seperti itu, kembali lagi, orang-orang yang kadangkala kita lihat dalam tanda petik, resek, sulit, dan sebagainya. Itu dipakai Tuhan menjadi alat untuk membentuk saudara. Karena itu apa? Bersyukur dong, mengucap syukur, sabar dong, siap menghadapi apapun juga. Sebab ya, dengan keras saya ingin mengatakan, tanpa mereka, saudara bantut. Tahu bantut saudara? Bantut itu mandek, macet, tidak bertumbuh. Kalau tanaman yang dikerdilkan, itu mahal harganya. Tapi ini enggak dikerdilkan, kerdil sendiri, buatan sendiri. Itu namanya bantut, gak bisa bertumbuh, gak bisa dewasa. Berapa tahun beribadah, tetap saja bantut, mandek pertumbuhannya, macet pertumbuhannya. Jadi kenapa? Karena tanpa orang-orang yang mereka anggap resek, mereka tidak bisa melayani dengan baik. Ya pengennya pindah gereja. Karena itu kembali saya ulangi khotbah bulan yang lalu, Februari tanggal 6. Ya, saya tekankan, kita ada di sini ini serius, ini rancangan Tuhan. Serius. Tanpa belajar hidup sehati, tiada pertumbuhan iman sejati. Gak akan bisa. Kita mesti belajar hidup sehati dalam persekutuan. Baru kita bertumbuh dengan iman sejati. Kendala dalam bersekutu, bulan yang lalu saya tekankan ada 3, tapi saya ulangi. Yang pertama, kesetiaan. Kita hidup dalam jemaat Pluit mesti apa? 1, setia. Ya, apapun alasannya, setialah sampai akhir. Itu panggilan kita. Berjemaat itu bukan seenaknya. Kebetulan saya ke Kebayoran, saya kebaktian Gereja Pantekosta di Kebayoran. Kebetulan ada di Bogor. Saya ikut kebaktian di Bogor. Saya berapa kali sudah bersaksi pada waktu jemaat mula-mula di sini ada seorang ibu dari Sukabumi. Setiap minggu naik bis umum ke Pluit, saudara. Emangnya di Sukabumi nggak ada GUPDI? Nggak ada. Emangnya di Sukabumi nggak ada gereja Pantekosta? Ada. Tapi dia khusus ke Pluit. Itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah. Saya ulangi lagi, kendala dalam bersekutu adalah kesetiaan. Kita mesti setia. Di mana Tuhan taruh kita, setialah sampai akhir. Tema yang berikutnya, kesetiaan versus kesombongan. Hari-hari ini saya suka buka-buka di Hosea, kitab Hosea, nabi-nabi kecil. Hosea 5 ayat 5 bunyinya seperti ini. Dan kesombongan Israel naik
sampai ke mukanya. Sebab itu Israel dan Efraim akan jatuh dalam kejahatan mereka. Yehuda juga turut jatuh dengan mereka. Awas, ada dua dosa yang disebut-sebut dalam kitab Hosea yang sangat jahat. Apa itu? Bukan pembunuhan, bukan pembantaian, bukan. Persundalan dan kesombongan. Persundalan dalam arti rohani dan juga jasmani tentunya. Ada dua dosa yang disebut-sebut dalam kitab Hosea yang sangat jahat. Persundalan dan kesombongan. Nah ini saya kutip kesombongannya. Kesombongan itu ingin dipuji, tidak mau direndahkan, biarpun kecil, biarpun bodoh, biarpun gagal, pengen dihargai, mudah tersinggung, iri, tidak suka rekannya meningkat, jengkel, mangkel, pegel. Saya singkat waktu yang lalu, jempe, jengkel, mangkel, pegel. Orang lahir baru pun bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Orang baru. Apa? Kenapa orang baru tidak boleh jatuh dalam kesombongan? Ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini ciptaan baru. Bukan tembel sulam, bukan. Ciptaan baru. Dirombak sama Allah, dikasih ciptaan baru. Saya kasih ilustrasi. Saudara tahu biji tanaman ya, biji jagung. Kalau ditanam, dia akan tumbuh menjadi jagung. Lengkap, biji itu sudah lengkap. Nggak perlu ditambah vitamin ini, vitamin itu nggak perlu. Biji mangga ditanam pasti jadi mangga. Biji durian ditanam nggak akan bakal jadi biji, nggak akan bakal jadi mangga. Durian ya durian. Biji durian ya jadi durian. Biji mangga ya jadi mangga. Seperti itu. Sudah lengkap. Dari sononya itu biji itu sudah lengkap. Betapa hebatnya Allah Sang Pencipta. Yang kedua, telur ya. Telur juga sudah lengkap. Telur kalau sudah netes akan bertumbuh menjadi jenisnya. Ya. Telur burung Garuda misalkan akan tumbuh menjadi burung Garuda. Enggak usah ditambah ini, tambah vitamin ini biar jadi hebat. Enggak usah. Telur itu sudah orisinil. Karena itu saya katakan, ya ciptaan baru itu seperti biji yang ditanam. Sudah pasti dia tidak jempe, jengkel, mangkel, pegel. Sifatnya sudah komplit di dalam. Saya suka berkata satu paket Tuhan sudah kasih. Ketika kita lahir baru kita sudah terima satu paket. Sudah terima karunia untuk percaya. Sudah terima karunia untuk menderita. Komplit, semuanya komplit. Biji ditanam sudah lengkap. Telur juga sudah lengkap. Akan bertumbuh menjadi jenisnya. Sekarang kesombongan. Kesombongan adalah dosa lumrah. Kata Hosea tadi ya. Dosa lumrah. Orang Surabaya bilang gelangsaran. Baju gelangsaran itu dipakai baju sehari-harian. Ya, sehari-harian gelangsaran namanya. Ada banyak contoh saudara. Ada 13 nama. Lucifer ingin menjadi seperti Allah. Sombong dia. Herodes mati dimakan cacing karena iri kelahiran Yesus. Israel terserak di dunia. Tadi ya Hosea 5. Karena sombong. Dan sebagainya. Efraim dicoret namanya karena sombong. Ya. Efraim nggak ada dicoret namanya. Ketika dia melawan Jeftah. Marah-marah. Kenapa aku nggak diajak? Jeftahnya menang. Dia marah-marah. Kenapa aku nggak diajak? Padahal Jeftah sudah mengajak Efraim. Tapi Efraim nggak mau. Sudah tahu Jeftah menang, baru marah dia. Haman, masih ingat? Haman versus Mordekai. Yang satu sombong, Haman.
digantung, dibunuh sama rajanya, ditancepin kepada alat yang akan disiapkan untuk membunuh Mordekai. Lazarus si pengemis, dia tidak sombong dia bersama orang kaya itu ya. Lazarus mati duduk di pangkuan Abraham. Oh luar biasa, orang-orang yang tidak sombong. Yusuf tidak sombong, orang Mesir, orangnya Firaun, orang kedua. Yusuf ya, saya suka ngomong belakangan itu. Istrinya cuma satu, saudara. Ini negara adidaya pada waktu itu, Mesir ya. Firaun, tapi dia tetap satu istrinya. Filipus, apa? Filipus. Dia diutus menjumpai satu orang sida-sida di Ethiopia. Dia meninggalkan Samaria yang ramai, pusat keramaian. Disuruh Tuhan ke tempat yang sepi, cuma bertemu satu orang, sida-sida Ethiopia, untuk diinjili. Nurut dia, nggak sombong. Nebukadnezar, tadinya sombong dia. Melihat ini negaraku, kerajaanku, aku yang buat. Sama Tuhan dijadikan seperti hewan. Ya, tapi karena dia bertobat, dia kembali menjadi manusia. Yerobeam, ini Yerobeam orang kreatif, orang pinter. Tapi ada kesombongannya. Miriam, ya, sombong sama saudaranya sendiri Musa. Akhirnya kena kusta. Usia, Ahab itu orang-orang yang sombong. Akhirnya mati dia. Berikutnya, sombong versus rendah hati. 1 Korintus 4 ayat 17. Saudara perhatikan. Karena siapa yang membuat kamu berbeda dari yang lain? Dan apakah yang kamu miliki yang bukan kamu terima? Dan jika kamu memang menerimanya, mengapa kamu memegahkan diri seolah-olah kamu tidak menerimanya? Singkatnya begini, saudara. Apa yang saudara miliki yang tidak dari Tuhan? Apa? Coba sebut aja. Kesehatan, kekuatan, kekayaan, kepintaran. Saudara pikir dari mana itu? Saya ingin katakan dari Tuhan. Ingat toh, semuanya dari Tuhan. Kesehatanmu, kepintaranmu, kekayaanmu, kebahagiaan keluargamu. Bukan karena usahamu, bukan. Kita ini recehan, kita ini cuma debu dan tanah. Gak bisa apa-apa, saudara. Karena Tuhan kasih karunia percaya dan karunia untuk menderita. Kata Yud, temanya sepadan. Ada karunia untuk percaya, ada karunia untuk menderita. Ayat lain 2 Korintus 4 ayat 17. Tetapi harta ini kami miliki di dalam bejana tanah liat, supaya kelebihan kuasanya itu nyata dari Allah dan bukan dari kami. Kata Paulus, saudara, 2 Korintus 4 ayat 17. Mudah ingat ya, yang satu 1 Korintus 4 ayat 17, yang satu 2 Korintus 4 ayat 17. Temanya sama, jangan sombong, rendah hatilah, supaya kita umur panjang. Saya sedang merenungkan, saudara, hari-hari ini. Nasib itu enggak ada orang Kristen itu. Nasib itu enggak ada, saudara. Nasib itu pilihan, ya. Orang Kristen itu dikasih kesempatan Tuhan. Mau pilih berkat atau kutuk, pilih. Ya. Enggak ada istilah nasib itu, enggak ada. Jadi maaf kata, kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal, mati muda, ketabrak kereta dan sebagainya, itu enggak ada. Itu bukan nasib usial. Orang Kristen enggak ada nasib. Nasibnya baik. Wong suruh pilih kok. Pilih berkat atau pilih kutuk. Kalau kamu pilih kutuk ya cilaka. Kalau kamu pilih berkat ya diberkati. Itu orang Kristen. Berkat itu pilihan. Tips untuk rendah hati. Karena itu jangan sombong ya. Saya kasih tips, 3 tips untuk kita ngerti. Yang pertama, mengerti, sadar dan tahu diri. Baik jasmani maupun rohani. Tahu diri, kita harus mengerti dan sadar.
Kita ini nggak bawa apa-apa. Kita cuma bejana. Tuhan yang isi indah. 2, jujur dan berani mengakui. Semua dari Tuhan. Berani. Tidak sombong. Orang sombong nggak berani ngaku semua dari Tuhan. 3, bersyukur dan komitmen hidup kudus. Rutin. Supaya kita rendah hati. Filipus rendah hati tadi ya. Mau diutus dari Samaria ke jalan sepi untuk melayani satu sida-sida dari Ethiopia. Kisah 8 ayat 47. Kesombongan itu adalah memuji diri sendiri. Kesombongan itu artinya memuji diri sendiri. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang dipuji Tuhan. Jangan memuji diri sendiri. Nanti Tuhan yang memuji siapa yang patut dipuji. Salah satu ciri khas kesombongan manusia adalah suka memuji diri sendiri. Segala sesuatu berfokus pada aku. Ini kesombongan, saudara. Sesungguhnya orang yang demikian merupakan orang yang penuh kelemahan. Dan untuk menutupi kelemahan dirinya, orang tersebut selalu sombong, selalu bermegah. Jadi orang yang sombong itu sebetulnya itu orang yang miskin itu, ya, orang yang lemah, ya, gak punya kekuatan. Untuk menutupi kelemahan dia jadi orang sombong, saudara. Karena itu kasihi, ya, orang-orang seperti itu. Slide yang terakhir. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan besar dan dipakai Tuhan secara luar biasa, yang tidak pernah menegaskan dirinya. Ayatnya ini, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu. 2 Korintus 10 ayat 13. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan pada ibadah istimewa hari ini. Meteraikan sehingga kami bisa bergaul, bisa akrab, bisa satu dengan jemaat Pluit. Engkau sudah taruh kami di jemaat Pluit, supaya satu, tidak punya pikiran dari neraka, pindah-pindah gereja. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus, kuduskan jemaat Tuhan. Supaya kami ngerti rancangan Tuhan, rencana Tuhan, penempatan Tuhan di Pluit. Ini bukan sembarangan. Dan Tuhan sudah memberikan pengajaran untuk kami bisa tidak sombong. Karena dosa kesombongan itu yang membuat aku tidak betah di tempat yang Tuhan sudah tempatkan aku. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, satu dalam roh. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kusiapkan hatiku,
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita baca 12 pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerahnya yang luar biasa. Penempatannya yang luar biasa sempurna. Sarana-sarana yang Tuhan sediakan sungguh indah. Untuk kita saling mengasihi, saling bertumbuh. Dan makin mengenal kepada Tuhan Allah kita, Allah damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikalamalabala. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagiku Tuhan. Tidak pernah kupikirkan pikiran-pikiran Allah yang sempurna untuk mempersiapkan tubuh Kristus menjadi seperti Kristus. Karena itu kami syukuri pada hari ini kami boleh kembali masuk dalam
dalam perjamuan kudus untuk kami terus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Jadikan perbuatan Allah, karya Allah nyata di tengah-tengah umat Tuhan di Pluit sini. 35 tahun sudah Engkau memelihara kami. Dan kami sangat percaya terus berlanjut sampai Engkau datang kembali. Dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan izinkan ada terjadi di tengah-tengah Pluit, di mana nama Tuhan terus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan persembahan kita. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Nanti Saudari Julita pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia dan penyertaan Tuhan, buat berkat dan kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kami bawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik, memberi dengan sukacita, dan kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan orta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Senin tanggal 7 Maret, kita ada rapat majelis diundang kepada seluruh pengurus yang ada dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan rapat dilakukan jam 7 malam dan juga dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Selasa sampai dengan Sabtu, ada ibadah doa pagi jam 8 sampai jam 9 pagi dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada ibadah Komsel Youth jam 7 malam diadakan di tempat ini. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti di tempat ini, bisa mengikutinya melalui Zoom. Hari Kamis ada ibadah Peltu jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Diundang kepada seluruh pelayan Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah yang diadakan. Untuk hari Jumat diimbau kembali atau diingatkan kembali kepada seluruh jemaat Tuhan dan kita semua bahwa setiap hari Jumat kita ada doa puasa. Dan pada hari Jumat juga jam 7 malam ada doa tim pemuji pemusik. Diadakan jam 7 malam dan diadakan juga melalui Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra remaja jam 4.30 sore dan jam 6 sore ada ibadah pemuda remaja. Dilakukan atau diadakan di tempat ini, dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini
bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi bisa mengikutinya di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini, bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Untuk ibadah KAA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Demikian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.